rekayasa engineering, dan pengembangan industri persemenan nasional. Kami selalu menyadari pentingnya menjaga kepercayaan Anda. Untuk itu, kami senantiasa menjaga kualitas produk melalui penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO 9001 yang diaplikasikan dengan konsisten, serta SDM yang profesional. Customer Satisfaction, standar 5-star quality product. Semen PCC, Portland Composite Semen. Semen serbaguna cocok untuk semua bangunan Anda. Dengan strategi pemasaran terpadu dari utara Pulau Sumatera yang didukung oleh jaringan distribusi darat dan laut, serta diperkuat dengan pabrik pengantongan semen dan gudang penyangga yang tersebar hampir di seluruh area pemasaran untuk memastikan produk kami selalu memenuhi kebutuhan Anda. Semen yang besar, kami tidak hanya mencukupi permintaan semen domestik, tapi juga permintaan semen di Asia, Australia, Afrika, bahkan Amerika. Dalam mewujudkan visi kami menjadi perusahaan persemenan yang handal, unggul, dan berwawasan lingkungan di Indonesia bagian Barat dan Asia Tenggara, kami menjalankan sistem pengelolaan lingkungan ISO 14001 serta program-program Clean Development Mechanism. Teknologi yang ramah lingkungan, Waste Heat Recovery Power Generation, merupakan upaya inovatif dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Inovasi teknologi ini mampu memanfaatkan gas panas yang terbuang menjadi sumber pembangkit tenaga listrik, meraih beberapa penghargaan tingkat nasional maupun internasional, di antaranya energi, membuat kami dianugerahi Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Semen Padang sebagai bagian dari SIG yang merupakan badan usaha milik negara tidak hanya berkontribusi untuk menambah kas negara, tetapi juga berkontribusi langsung kepada masyarakat Indonesia melalui program-program Corporate Social Responsibility. Dengan tema Basinergi Membangun Nagari, berpedoman pada ISO 26000 SR. Kami bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat demi perubahan kehidupan yang lebih baik dalam prinsip keberlanjutan. Mendukung ekonomi skala kecil dan kewirausahaan melalui pelaksanaan bantuan pendidikan dan pelatihan. Program Bina Lingkungan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan bencana alam. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum.
bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, budaya, kesenian, olahraga, Sejumlah daerah di Sumatera Barat kami kunjungi dalam acara Roadshow Relaunching tribunpadang.com. Mulai dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Sawah Lunto, hingga Kota Padang. 2 tim pun diturunkan dalam roadshow jelang relaunching tribunpadang.com. Tim pertama digawangi oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network. Hai, sekarang sudah jam 1:30 alias setengah 2 dini hari. Kita akan berangkat ke Sumatera Barat, ke Kota Padang, tapi kemacetan itu tidak bisa diperkirakan, maka kita berangkat dini hari. Nanti kita akan lihat situasi selama perjalanan, tentu masih gelap. Ayo kita ikuti yuk. Tim yang bergerak dari Pekanbaru menggunakan jalur darat menemui Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, Selasa 2 Agustus 2022. Kami dijamu langsung di ruangan VIP Wali Kota (19). Hai Tribuners, kali ini saya berada di sebuah kota yang luar biasa menurut saya. Hawanya sejuk, Kota Payakumbuh di Sumatera Barat. Kebetulan bertemu dengan Pak Wali Kota Haji Riza Falepi. Dan kebetulan Pak Wali bercerita mengenai potensi yang ada di Kota Payakumbuh. Beliau menyebutkan ada sentra rendang. Pak, bisa cerita Pak Riza mengenai sentra rendang di Payakumbuh? Iya. Ya begini Pak, kalau rendang mungkin orang Indonesia sudah tahu ya Pak, ya, bahkan negara tetangga pun buka rendang. Betul. Dan beberapa tempat juga sampai ke negeri Cina kalau suka rendang. Hanya persoalannya kenapa kok ini saya lihat ya tidak ada standarisasi produk yang levelnya itu bisa seperti level pabrik. Standar-standar lain seperti sampai halal dan lain-lain gitu ya. Nah ini semua kan UKM kita itu dia sebenarnya sudah bagus. Masakannya enak-enak Pak. Iya. Hanya masalahnya dapurnya itu punya dapur masing-masing itu belum bisa memenuhi standar pabrik karena itu kan mahal. Punya ide kita bagaimana caranya kita punya satu dapur bersama dan standarnya di sana. Ya. Nah, kemudian saya juga bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk mendesain ini. Nah, kita ajukanlah proposal, bahwasanya idenya itu ini dapur bersama. Nah, jadi pengusaha rendang ini Payakumbuh kita suruh masuk bikin koperasi dan mereka memakai sentra rendang ini dengan biaya tertentu. Pak, kalau Pak Wali kalau boleh cerita Pak, sekarang pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh ini berapa Pak? Recording in progress. Cepat sekali
jatuh gitu ya, minus 1,6 kalau salah ya, minus 1,6%. Tapi setelah itu udah positif lagi. Ya, jadi 2020 rebound ya, ya rebound. Nah, 2021 kita sudah 1,4 kalau salah ya, 43% pertumbuhan, dan kita tahun ini kita target yang angka 6%. 6%. Iya, mudah-mudahan kalau melihat perkembangannya kayaknya tercapai. Baik, luar biasa Tribuners. Kita ngobrolnya tidak panjang, tetapi kita sudah bisa mendapat gambaran dari Pak Wali Kota Pak Haji Rizal Falepi mengenai apa potensi yang ada di Kota Payakumbuh. Demikian, terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, partisipan, dan pemirsa yang sudah hadir, baik secara langsung maupun virtual. Dengan bangga, Tribun Network, Kompas Gramedia, dan tribunpadang.com mempersembahkan dialog mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya UKM berorientasi ekspor. Talk show yang digelar secara hybrid dari ballroom Hotel Santika Padang, Sumatera Barat ini dipancar luaskan oleh jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia yang jangkauannya mencapai 20 juta subscriber. Mari kita sambut MC kita, Nika Aprilia, dan host talk show Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan serta hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini ataupun yang hadir secara virtual. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara talk show nasional dengan tema Peran Pemerintah Kota dalam membangun UKM berorientasi ekspor. Saya Nika Aprilia selaku MC pada sore hari ini, tetapi tentunya saya tidak sendiri. Bersama saya, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Terima kasih Nika Aprilia, reporter tribunpadang.com. Ke Payakumbuh membeli bumbu cakep, bumbu gulai untuk masakan. Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan. Tepuk tangan dong. Ambil rambutan pakai galah, galah panjang dari bambu. Saya aturkan salam dan sembah teratur pada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini bisa menjadi moderator dalam acara pemerintah kota mewakili Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Dan saya menemani Nika Aprilia. Tentu kepingin menyapa satu persatu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Dan sebagian saya sudah bertemu kemarin, Pak Wali Kota Payakumbuh, Pak Dani Pomanto, Pak Sawah Lunto, Pak, kita sudah bertemu, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita sapa. Baik Bapak, kita sapa dulu tamu undangan kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Menteri UKM dan Koperasi Bapak Teten Mas Duki, selamat bergabung Bapak. Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan,
Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyaldi Ansarullah, Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa, saya lihat belum ada, on the way, Pak Fadli Amran. Lalu kemudian Pak Wali Kota Pariaman, Bapak Genio Sumar, terima kasih Pak. Lalu ada Pak Wali Kota Payakumbuh ini Pak Risa Valebi, terima kasih sudah hadir Pak Risa. Lalu kemudian ada Bapak Wali Kota Sawah Lunto, Bapak Dery Asta, terima kasih Pak Dery. Selamat siang, Assalamualaikum. Ada Wali Kota Solok, Bapak Zul Elvian, beliau tidak bisa hadir, tapi menitipkan salam buat kita karena beliau lagi ada di Jakarta. Lalu ada Pak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, beliau tidak bisa hadir secara fisik, tapi beliau sudah mengirimkan video kepada kami. Lalu ada Pak Bima Arya Sugiarto, beliau akan mengikuti acara ini secara virtual. Lalu ada Pak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Pak Dani. dari Lenggogeni, selamat bergabung Ibu. Terima kasih Ibu Sari, luar biasa Ibu. Kemudian pakar marketplace digital, Bapak Dr. Insinyur Yul Hafizar, Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia Sumatera Barat. Selamat bergabung Bapak. Dan juga di tengah-tengah kita semua sudah hadir Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Bapak Oktoweri. Terima kasih. Kepala Humas Semen Padang, Ibu Nur Anita. Kepala Bidang Komunikasi Semen Padang, Ibu Dina Armidia. Kemudian siapa lagi Bapak? Ya, tentu dari Tribun Network. Ada bos saya ini, Pak CEO Tribun Network, Pak Dahlan Dahi. Mohon izin Pak, untuk bisa berdiri Pak. Nah ini Pak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network, tepuk tangan buat beliau. Hadir bersama saya juga ada komersil Sekretaris Tribun Network, Pak Sendrianto. Kemudian tidak lupa juga Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra. Itu saya sendiri. Terima kasih. Lanjut Mega. Dan yang juga kami hormati Forkompinda Provinsi Sumatera Barat, para pemimpin redaksi, General Manager Bisnis, News, Production, Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir, di mana saat ini ada 65 jaringan Tribun Network yang sudah berdiri. Juga tak lupa yang kami banggakan, Bapak dan Ibu hadirin yang hadir pada saat ini di Hotel Santika Premier Padang ataupun yang hadir secara virtual. Kemudian kami juga mengucapkan Hotel Santika Premier Padang, PT Semen Padang, Icon Plus, Iconic, Hotel Amaris Padang, Pemko Sawah Lunto, dan Pemko Pariaman. Baik, terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini nih ya. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Para sponsor, terima kasih sekali. Bapak. Lanjutnya. Baik. Hadirin, acara kita ini disiarkan secara langsung atau live melalui jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia. Dapat disaksikan melalui platform YouTube dan Facebook. Mungkin bisa disebutkan Bapak berapa subscriber kita? Baik, jadi total kita punya subscriber di YouTube ada 20 juta dan ada 91 juta follower. Tribun lain yang ada di Sumbar, tapi bukan menjadi bagian dari kami. Namanya tribunsumbar.com. Jadi Tribun Padang saja yang bergabung menjadi bagian dari Tribun Network. Alias jangan salah pilih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Lanjut. Baik hadirin yang kami hormati,
Sebelum kita memulai acara kita ini, alangkah baiknya kita buka acara kita dengan membacakan doa. Dalam hal ini, doa akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Lidra LC MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا مجيد يا فعال لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملء الأركان عرشك أن تجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ومعنا شقيا ولا محروما يا الله. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami, karena Engkau telah memberi rezeki kami, karena Engkau telah memberi kami hidayah, karena Engkau telah mencukupkan kami, karena Engkau telah menjadikan kami muslim dan mukmin, karena Engkau telah dan kami meminta kepadamu atas cahayamu yang mengisi tiang-tiang arsy-Mu agar Engkau menjadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau kasihi ya Allah, dan berpisahnya kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni segala dosa kami, dan janganlah Engkau jadikan salah satu di antara kami siksaan dan terhalang dari kebaikan ya Allah. Ya Allah yang maha memberi kedamaian, penuhi acara ini dengan keberkahan dan menjadi momentum perekat persatuan. Jauhkan kami dari perselisihan, perpecahan, dan permusuhan.
Kuatkanlah ikatan di antara kami agar saling menyokong untuk kemajuan. Eratkanlah ikatan silaturahim di antara kami agar menjaga persaudaraan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, tempat kami kembali, ampunkanlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, cinta dan rahmat-Mu tiada bertepi. Lindungilah dan berkahilah negeri kami. Kabulkanlah doa dan permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Ahmad Lidra. Para tamu undangan yang terhormat, untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami minta kepada para tamu undangan agar dapat berdiri sebagai bentuk penghormatan kita. Selanjutnya, sambutan oleh CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Dahlan Dahi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Teten, Bapak Menteri Koperasi dan UKM yang kami hormati, Pak Menteri Perdagangan atau mewakili, Pak Gubernur yang kami hormati, Bapak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Saya screen-nya nggak kelihatan ya.
Ya, beliau juga sekaligus acara Apeksi, dan ini adalah rangkaiannya. Terima kasih Pak Bima. Kemudian Pak Wali Kota Padang Panjang, Pak Fadli. Yang terhormat Pak Wali Kota Pariaman, Pak Jenius, Umat, terima kasih atas bantuannya juga sehingga acara ini terselenggara. Bapak Wali Kota Padang, Pak Henry Serta, Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dani. Ini kawan baik Pak, sama-sama tumbuh dulu waktu saya masih jadi wartawan dan masih jadi wartawan sampai sekarang. Bapak Wali Kota Payakumbuh, Pak Riza. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sawalunto, Pak Dery, terima kasih juga. Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Herman Safar. Yang kami hormati juga. Ini ada pimpinan Semen Tonasa. Lalu Semen Padang, Pak. oh semen. Iya, Tonasa ada di sana, Pak. Ini Ya, Padang. ini Pak Dani langsung kaget kenapa Semen Tonasa ya. Ini mestinya Semen Padang ya. Mohon maaf Pak Okto ya. Lalu Pak Ainur ya, GM Hotel Santika. Ya, kebetulan Tribun itu Kompas Gramedia, dan Kompas Gramedia ada Hotel Santika di sini, ada Hotel Amaris, dan ada toko buku Gramedia. Lalu Bapak Ibu pimpinan Forum Komunikasi Daerah. Kemudian saya ingin menyapa teman-teman saya yang hadir secara online, para pimpinan Tribun, para GM, para pemimpin redaksi, dan para manajer juga ikut menyaksikan acara ini. Bapak lalu ada juga Pak Tio Hefizar ya, beliau dosen informasi teknologi dari Politeknik di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Tribun Padang udah 3 tahun di sini. Kantor kami masih sementara, kami sedang cari kantor. Moga-moga bisa segera dapat sehingga kami bisa hadir secara permanen di sini. Dan ini termasuk kota yang terakhir, salah satu kota yang terakhir ya dari Tribun dalam usianya 20 tahun lebih. Di seluruh Indonesia kami ada sekitar 40-50-an kantor, termasuk di Aceh, mungkin Bapak dan Ibu di sana ada Serambi Indonesia, itu udah koran 20 tahun lebih. Di Medan ada Tribun Medan, kemudian ini ada Mas Wira dari Tribun Bengkulu, 13 jam naik mobil ke sini. Lalu ada Bang Dayan, beliau naik mobil juga dari Pekanbaru, itu dari Tribun. Produksi acara ini, terima kasih banyak. Baik, soal UMKM atau Small Medium Enterprise. Di bisnis digital kami lihat bahwa ada pemain-pemain teknologi yang sangat besar, tetapi sebenarnya ada jutaan atau puluhan juta pelaku usaha kecil menengah atau dikenal dengan SME ya, Small Medium Enterprise. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman SME? Mereka tidak butuh cara berproduksi dan cara memasarkan, tapi yang dibutuhkan adalah akses pada sumber daya manusia yang bagus, bagaimana mengelola marketingnya, bagaimana mengkonekkannya dengan digital, jadi itu akses kepada sumber daya. Yang kedua adalah akses kepada permodalan. Satu kegiatan yang namanya local core. Local core itu adalah usaha kita untuk melihat startup-startup di daerah dan memberi mereka akses kepada teknologi, finansial, sama sumber daya manusia.
agak beda dengan di Jakarta. Semua orang yang talented people ada di sana, termasuk dari luar negeri. Tapi begitu kita masuk ke daerah, bisnisnya seringkali kesulitan dengan tenaga yang handal. Ini saya rasa tantangan kita. Jadi kalau dari sisi kita di media, peran kita adalah bagaimana memberi akses kepada semua usaha kecil menengah di daerah untuk mendapatkan panggung di media. Itu salah satu tantangan strategis kita, ya. Dan Pak dosen nanti bisa menjelaskan lebih baik. Nah, tadi udah diskusi sebentar. Ke digital untuk mendapatkan market yang lebih besar. Semoga bantuan kecil ini bisa ikut memperkuat atau bisa memberikan kontribusi bagi Sumatera Barat. Itu pengantar, mohon doa restu, dan mari kita ikuti webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dahlan Dahi. Baik hadirin yang kami hormati, kita masuk kepada acara inti pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon pamit sejenak karena panggung ini Baik, Nika, terima kasih. Terima kasih juga ini saya lihat ibu-ibu dari UKM saya mengiranya dan adik-adik mahasiswa mahasiswi, terima kasih atas kehadirannya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada UKM Sumatera Barat. Luar biasa Sumatera Barat. Sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Saatnya kita masuk ke acara talk show bertajuk Peran Pemerintah Kota dalam Membangun UKM Berorientasi Ekspor, yang menghadirkan para narasumber antara lain Menteri UKM Koperasi Teten Mas Duki sebagai keynote speaker, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, Wali Kota Padang Henry Septa, Wali Kota Bukit Tinggi Herman Wali Kota Payakumbuh Riza Pakhlevi, Wali Kota Sawalunto Dery Aspa, Wali Kota Solok Zul Elfian, Wali Kota Medan Bobi Nasution, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomantu, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Sari Lenggogeni, dan pakar marketplace digital Dr. Insinyur Yulhefizar. Talk show ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febi Mahendra Putra. Terima kasih Bapak, kita masuk ke acara inti, tapi sebelum itu Pak, saya mau berpantun dulu lah biar kita hangat. Tribunnews.com, portal nasional terbesar, tribunpadang.com, ikut jadi bagiannya. Membeli beras ke kota Solo, cakep. Rendangnya empuk, lezat rasanya. Cakep. Romiti Sumatera Barat memang elok, alamnya indah, UKM-nya dahsyat. Yes. Pergi ke pasar beli kelengkeng, kelengkeng manis pemberian kerabat. Tribunpadang.com bukan portal kaleng-kaleng, siap membantu UKM di Sumatera Barat. Iya, terima kasih. Dan kita akan sapa lebih dulu ya Pak Teten Mas Duki, tapi beliau mengutus staf khusus beliau ya, karena beliau ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Saya akan menyipa Pak Risa Damanik dulu. Pak Risa Damanik, staf khusus Menkop
dengan kita. Kalau belum bergabung, saya ingin menyapa Pak Marodop Nainggolan, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Pengembangan Ekspor Nasional. Pak Marodop. Nah, ini Pak Marodop ya. Halo Pak. Pak Risa atau Pak Marodop ini? Marolop Nainggolan, Pak. Marolop Nainggolan. Pak Marodop. Hadir Marolop Nainggolan. Pak Risa. Kedengaran, Pak. Assalamualaikum. Ini teknologi begini Pak, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Pak Risa, selamat sore. Siang, Pak. Selamat siang. Selamat Bapak, sore. Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Suaranya hilang Pak. Enggak apa-apa, ini biasa dalam perjuangan nasional kita gitu. Halo Pak, mendengar suara saya Pak? Bagus Pak. Alhamdulillah. Saya sudah deg-degan ini Pak. Pak, bisa dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu UKM kita ini Pak, supaya mereka bisa berekspor, dan Bapak bisa jelaskan juga ke depan forum ini apa sih kontribusi yang sudah diberikan oleh UKM kita untuk mengungkit perekonomian Pak, terutama di dalam meningkatkan apa yang disebut dengan tingkat perekonomian kita setelah kita 2 tahun didera oleh COVID-19. Silakan. Halo. Silakan Pak Risa Damani. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Radit, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena Pak Menteri berhalangan hadir. Beliau mengutus kami untuk dapat mewakili. Terkait dengan tadi Pak ya, yang pertanyaan tadi yang disampaikan, tentu kita menyadari betul bahwa situasi ekonomi kita dalam 2 tahun terakhir tidaklah mudah, tapi kami harus mengatakan bahwa pelaku-pelaku UMKM kita ini punya daya lenting yang cukup kuat dan berkontribusi ya menahan situasi yang pelik tadi, dan alhamdulillah kalau kita lihat pada kuartal kedua tahun 2022 ini ekonomi kita tumbuh cukup baik 5,44% year on year. Jadi artinya ini satu situasi yang baik gitu, yang tentu kita ingin pertahankan dan terus tingkatkan. Nah, namun kita juga sadari bahwa pada sisi yang lain produktivitas dan daya saing UMKM kita ini masih relatif rendah ya, sebagaimana mungkin sudah disampaikan pada sesi-sesi sebelumnya. Indikasinya itu terlihat dari kontribusi ekspornya yang bisa dikatakan masih relatif terbatas gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya saat ini kita pada kisaran 15,6% ya, atau jauh di bawah kontribusi UMKM China misalnya yang sudah sampai pada 68%, India sudah 40%, Malaysia dan Vietnam itu sekitar 17%. Nah, untuk itulah kami di Kementerian Koperasi dan UKM itu menargetkan insya Allah di tahun 2024 yang akan datang kontribusi pendapatan ekspor kita dari UMKM itu bisa meningkat menjadi 17%. Ya, ini yang kita ingin targetkan. Nah, dalam upaya untuk mencapai target tersebut tentu ada sejumlah upaya yang tengah kita lakukan. Yang pertama tentunya kita mendorong konsolidasi dari pelaku-pelaku UMKM kita ini agar masuk dalam skala ekonomi, tidak lagi kecil-kecil ya. Ini kami ingin wadahi melalui koperasi. Kita menargetkan sampai tahun 2024 kita punya 500 setidaknya ya koperasi modern yang dalam hal ini memainkan peran yang cukup strategis, baik itu dalam kerangka konsolidasi
komoditinya, produknya, hasil produksinya, maupun dalam kaitan dengan membangun kemitraan-kemitraan strategis baik di pasar lokal, nasional maupun global gitu. Nah, yang kedua, kami di Kementerian Koperasi juga itu tengah mendorong rumah produksi bersama, Pak. Ya, jadi ini tahun ini ada 5 piloting yang kita sedang coba. Ya, ada di 5 lokasi. Yang pertama itu di Aceh, ya, komoditinya nilam. Lalu juga yang kedua itu rotan dan kayu, itu ada di Jawa Tengah, Sukoharjo. Terus untuk komoditi sapi itu ada di NTT. Biofarmaka ini ada di Kalimantan Timur, dan kelapa di Sulawesi Utara, tepatnya di Halmahera Selatan. Ini juga menjadi prioritas kita. Kita berharap nantinya dengan adanya rumah produksi bersama ini, pelaku-pelaku UMKM kita yang sudah punya bahan baku unggul di daerahnya masing-masing, itu justru bisa semakin berkembang usahanya dengan fasilitasi kelengkapan, ya, inovasi, teknologi, pabrik, fasilitas yang memadai, yang bisa digunakan secara bersama-sama, yang kualitasnya, yang manfaatnya, yang inovasinya tidak kalah dengan yang dimiliki oleh korporasi-korporasi besar. Harapan kita begitu, ya. Itulah kenapa kita mencoba untuk mendorong adanya rumah produksi bersama tadi itu. Dan yang ketiga tentu akses pembiayaan. Ini menjadi sangat krusial tentu. Berkembangnya usaha tentu membutuhkan modal yang juga terus meningkat. Kaitannya dengan pembiayaan ekspor, kita sudah punya LPI, ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan juga secara spesifik Presiden sudah memberikan arahan kepada kita semua, kepada kami, ya, dalam kaitan dengan dukungan kepada UMKM hingga tahun 2024 itu rasio kredit perbankan diharapkan meningkat menjadi yang tadinya hanya 20% untuk UMKM itu bisa meningkat menjadi 30% di tahun 2024 yang akan datang, ya. Itu sudah diikuti dengan berbagai perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan, termasuk tahun ini kredit usaha rakyat kita itu meningkat mencapai lebih dari 350 triliun sudah. Nah, yang lain ada pembiayaan melalui lembaga pembiayaan dana bergulir, Pak, ya. Ini BLU yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM yang sejak 3 tahun terakhir ini secara khusus digunakan untuk pembiayaan kepada koperasi-koperasi, khususnya koperasi-koperasi sektor real yang berorientasi substitusi impor maupun orientasi ekspor gitu. Dan yang lain tentu ada BNI Ekspora, ya, ini juga sudah banyak kolaborasi dilakukan, termasuk diantaranya juga dengan modal Ventura dan lain-lain. Nah, di luar itu, Pak, kita melakukan juga peningkatan kapasitas daripada SDM pelaku-pelaku UMKM kita. Di Smesco kita sedang mengembangkan apa yang disebut dengan sekolah ekspor. Ini satu sekolah alternatif yang dapat digunakan oleh pelaku-pelaku UMKM kita yang sudah siap go global untuk mendapati pengalaman-pengalaman, ya, experience yang konkret, yang aplikatif, ya, yang bisa digunakan dalam upaya untuk pengembangan usahanya menuju pasar global gitu, ya. Dan juga kita punya Smesco Hub Timur, Pak. Ini baru dikembangkan, tepatnya ada di Bali. Jadi khususnya untuk Bapak Ibu kepala daerah yang dari timur Indonesia yang selama ini punya komoditi-komoditi unggulan yang dapat atau diminati oleh pasar global, tapi sulit melakukan ekspor keluar karena volumenya sangat terbatas dan sementara logistiknya juga terbatas dan seterusnya. Maka kita punya sekarang namanya Smesco Hub Timur, ditempatkan di Bali. Ini diharapkan bisa melakukan sebagai agregator, ya, sekaligus juga memperkuat sistem logistik khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM kita di timur Indonesia. Saya kira hal yang lain mungkin yang kaitannya langsung dengan digitalisasi, Pak, ya. Ini juga menjadi sangat penting sekali, baik itu untuk masuk ke pasar regional maupun global. Dan alhamdulillah sepanjang pandemi COVID-19 ini terjadi lompatan yang luar biasa
ada peningkatan sekitar 137% pelaku UMKM kita yang masuk ke dalam ekosistem digital, yang sekarang angkanya sudah mencapai 19 juta pelaku UMKM. Kami menargetkan nanti di tahun 2024 setidaknya 30 juta UMKM kita sudah go digital, dan ini bisa menjadi bekal kita, baik itu untuk mendapat banyak manfaat dari ekonomi digital yang terus tumbuh, tapi di saat yang sama juga mengantisipasi krisis-krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Ya, kalau kita belajar dari COVID, dari mulai triwulan pertama, kedua COVID, ya itu bisa terlihat sampai hari ini yang secara konsisten terus bisa bertahan dan bahkan bisa lompat, itu adalah UMKM-UMKM yang go digital. Saya kira itu Pak di antara yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa Damanik. Saya ingin bergeser ini ke Pak Wali Kota Padang Panjang ini, Pak Fadli Amran. Pak, bisa cerita nggak Pak, di Padang Panjang ini Bapak kan untuk meningkatkan UKM di bidang Mamin ini kan Bapak pernah membuat kebijakan pajaknya dipotong dari 10 menjadi 5 Pak, untuk menumbuhkan ini. Bapak bisa cerita ini Pak, gimana Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Yang Bu Lilis nulis Mamin 20 ya, 20 kan 5-nya punyanya Teh Yana ya? Kota Padang Panjang ini kota kecil dengan penduduk hanya 57.000 dan alhamdulillah bertepatan terletak di tengah-tengah Sumatera Barat. Sehingga bisa kita manfaatkan menjadi salah satu pusat kulineri di Sumatera Barat. Sehingga ketika saya duduk menjadi wali kota, kita bikin perubahan, merubah pajak untuk restoran menjadi 5% dari 10%. Dan ini bisa kita lihat, alhamdulillah walaupun COVID, peningkatan bisnis-bisnis kulineri di Padang Panjang ini sangat luar biasa, hampir 10% angkanya. Dan Kota Padang Panjang karena kota kecil, memang kita sangat-sangat bersandarkan kepada UMKM, yaitu hampir 99% bisnis ataupun perdagangan di Kota Padang Panjang ini adalah usaha mikro. Iya, usaha mikro Pak. Jadi hampir angkanya 13.000 usaha mikro yang 13.000 ada di Kota Padang Panjang. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Stafsus, kita juga sangat fokus dalam bagaimana mengelompokkan usaha-usaha mikro ini. Karena tidak mungkin kebijakan kita bisa menakar keseluruhan usaha-usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang. Sehingga salah satu program prioritas kita Jadi ini yang kita lakukan karena waktu itu kita juga sempat konsultasi kepada kementerian supaya bagaimana mengelompokkan usaha-usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kulineri dan juga makanan minuman menjadi dominan di situ. Dan kita juga membentuk sebuah program yang namanya Rumah Wirausaha. Tadi sudah disampaikan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan, perizinan, pelatihan marketing, juga banyak sekali program-program yang kita lakukan untuk mempromosikan ya produk-produk mereka supaya mereka naik tingkat. Dan tentunya ini kacamata kami dari kota kecil khususnya di Kota Padang Panjang, bagaimana sebenarnya kalau berbicara pengusaha itu lahir dengan sendirinya gitu. Tetapi bagaimana pemerintah bisa sangat terpukul sekali pada saat pandemi COVID kemarin, hampir di angka 7% angka pengangguran. Malah ini sempat menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat. Tetapi dengan program-program memang sudah kita susun dari tahun 2018, ini akhirnya membuahkan hasil. Per hari ini memang masih tinggi, tetapi sudah di angka 3,sekian persen, mendekati 4%. Jadi sudah 3% penurunan angka pengangguran di Kota Padang Panjang. Saya yakin karena memang fondasi dari ekonomi Kota Padang Panjang ini bersandarkan kepada perdagangan, khususnya usaha mikro, program-program ini sudah terbukti berhasil. Demikian, Pak. Pak Wali, bisa ditambahkan sedikit Pak Wali, apa kira-kira di antara UKM ini selain Mamin yang menonjol di wilayah Padang Panjang, Pak? Iya, kita ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi, salah satunya adalah sentra susu, ya, dan juga sentra kulit. Ya, selain tadi yang saya sampaikan, kita menarget bagi
sudah berjalan, ya, tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi produk turunan yang bisa bersaing begitu ya. Kami kalau untuk ekspor susu ini belum ya, tetapi untuk menyuplai daerah-daerah ataupun provinsi sekitar itu sudah. Tetapi bagaimana dengan rumah branding di dalam rumah wirausaha tadi itu, ya, bagaimana kita mencoba memberikan coaching klinik melalui rumah wirausaha, kita bekerjasama dengan sahabat UMKM. Ini bekerjasama dengan pemerintah kota melaksanakan kegiatan bisnis coaching yang biasanya bayar puluhan juta, tetapi sekarang pemerintah yang mengadakannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fadli Amran. Moga-moga sukses. Dan saya ingin beralih ke luar wilayah Sumbar. Ada Pak Dani Pomanto, panggilan dari Pak Ramdan Pomanto, Pak. Mohon izin, Pak Pomanto ini juga punya strategi, yaitu Makassar, kota terbesar di wilayah timur Indonesia, supaya mereka bisa survive setelah COVID-19, Pak. Terima kasih Pak Febi, teman-teman yang saya hormati. Saya kira saya terima kasih diundang di sini bisa sharing. Kita belajar dari pandemi, belajar dari sejarah UMKM yang begitu menjadi fighter ekonomi kita. Sebelumnya adalah ada namanya krisis moneter, kemudian pandemi. Ternyata di pandemi itu ada dua hal yang kita harus belajar atau menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, yang bertahan itu justru UMKM. Kecil ya Pak ya. Di Makassar itu yang bertahan UMKM yang sudah pakai semi online. Oke. Yang kedua tentunya digitalisasi. Ya. Nah, maka dengan itu Makassar memiliki konsep yang city amenity, kedua adaptasi sosial, dan yang ketiga economic recovery. Ya. Nah, yang dua ini sudah selesai. Selesai Pak ya. Nah, sekarang economic recovery. Nah, belajar dari pandemi, maka inti daripada recover ekonomi kita adalah UMKM objeknya. Kemudian apa yang kami lakukan di UMKM? Hibridisasi ekonomi. Nah, menjadi ekonomi yang hybrid ini adalah bagaimana kita bisa mentransformasi UMKM analog, kemudian menuju UMKM yang digital. Kami mendirikan namanya inkubator center. Inkubator center. Tempatnya di gang-gang, di lorong-lorong. Oh, jadi lorong itu kalau di sini gang gitu ya Pak ya? Gang, ya. Lorong-lorong kami punya 8.700 lorong. 8.700 lorong. Kami sudah mencanangkan 5.000 lorong kita akan jadi beberapa lorong KB, lorong inflasi. Nah, di lorong-lorong itu kita berharap satu UMKM minimal bisa tumbuh, kemudian masuk inkubasi. Nah, persoalan yang paling besar di UMKM adalah off-taker. Nah, ini kadang-kadang tidak dibicarakan. Nah, pada saat masa inkubasi, kami jadi off-taker. Pemerintah kota jadi off-taker. Kami sudah lakukan di bank sampah kami. Oke. Kami punya 1.000 bank sampah, dan itu juga UMKM. Ya. Kami beli dengan bank sampah pusat namanya. Semua produk bank sampah pasti dibeli. Ya. Dan kami untung juga. Untung ya Pak ya? Ya. Jadi artinya UMKM adalah titik kalau kita ingin kuat, resilient ekonomi kita, maka perkuat UMKM, basisnya jelas, dan transformasi UMKM tidak ada setelah dia bisa online, kira-kira begitu. Dan kami sementara mempersiapkan platform sendiri namanya Marvec, Makassar Virtual Economic Center. Kami punya command center sendiri, sedang kami bangun, tahun depan jadi insya Allah. Jadi kalau untuk orientasi ekspor, saya kira ini masalah kualitas. Ya, saya baru jalan-jalan keliling-keliling di berbagai negara, ternyata apapun sebenarnya, kalau sesuai standar dan kebutuhan, itu bisa ekspor. Nah, makanya yang penting adalah bagaimana mempersiapkan standarisasi dan sertifikasi itu agar semua produk kita sekecil apapun, ya seperti ada di Makassar ada kancing misalnya, ternyata kancing itu
mensuplai merek-merek terkenal di dunia dari kerang. Oh, kerang ya. Kerang. Nah, kemudian kita punya emas. Ya, emas Makassar itu cukup terkenal. Itu juga dipakai di perancang-perancang terkenal. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Dari pemantau yang menghidupkan UKM berasal dari lorong. Dan tadi sebenarnya ini sudah datang ke forum ini Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Herman. Selamat siang, sudah hadir di sini. Nah, mohon izin untuk mic-nya Pak Herman. Dibantu, Mas. Oke, siang Bapak. Pak Herman, sabar. Ini kita pernah bertemu di rumah dinas Bapak di Bukit Tinggi. Oke. Bukit Tinggi adalah satu tujuan wisata yang terkenal karena jam gadang, hawanya sejuk, dan tentu mempunyai produk-produk unggulan di UKM di Bukit Tinggi, Pak Herman. Bisa cerita? Dari ekspor ke luar negeri, Pak. Silakan Pak Herman. Oke, di kota Bukit Tinggi ini 8% populasi kita itu bekerja. 8% ya, Pak. Di Pemko, di perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bukit Tinggi. Sisanya adalah UKM. Ya. Sebelum COVID ini sudah berjalan normal ya. Ya. Pasca COVID ini UKM ini kehilangan potensi penghasilan, sebenarnya yang hilang itu hanya potensi penghasilan 1 hari. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar, begitu ada COVID kemarin, dia kehilangan 10 tahun laba perusahaan. Kalau UKM kami hanya 1 hari kehilangan. Jadi pola kita memulihkan ekonomi masyarakat para pelaku usaha adalah dengan memberikan bantuan beban bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat ditanggung oleh APBD. Alhamdulillah serapannya ini hampir 100% di bulan ke-7 di tahun berjalan. Dan juga apakah Bukit Tinggi ini ada barang-barang yang kita ekspor? Secara mandiri ada masyarakat yang memang sudah melayani kebutuhan belanja dari pedagang asal kota Malaysia, asal negara Malaysia. Ya. Mereka datang sendiri langsung ke kota Bukit Tinggi lalu belanja membawa beberapa produk fashion. Ya. Karena memang pakaian-pakaian khas daerah kota Bukit Tinggi, daerah Minang, sebenarnya menjadi pakaian harian buat masyarakat Malaysia di negaranya. Oh, jadi sudah terkenal di Malaysia ya Pak Sudah, ya? mulai dari sendal datuk itu juga laku di sana. Masyarakat kami ada yang mengirim secara rutin. Lalu juga pedagang masyarakat lokal ini yang membuat produk kita bisa tembus pasar negara Malaysia begitu. Dan jadi juga itu songketnya ya Pak ya? Baju kurung, baju kurung ya? Ya, baju kurung dengan warna-warna yang cerah. Yang cerah ya? Ini laku di Malaysia ya Pak ya? Kira-kira selama ini ada hambatan Pak untuk mengirim barang-barang garmen itu ke Malaysia dari Bukit Tinggi? Yang difasilitasi oleh pemerintah belum ada. Belum ada ya? Tapi masyarakat sudah mandiri dan juga para pedagang asal negara Malaysia ini mereka berkunjung langsung tenteng barang bawa ke Malaysia. Iya. Tapi masalahnya sekarang pasca COVID pelayanan penerbangan Malaysia Padang kan ditutup. Ya. Kita 1.300.000 kunjungan 1 tahun. Ya. Regional. Ya. 300.000 itu masih 5% dari jumlah pengunjung sebelum COVID. Ya. Ya, begitu. Itu ya yang terjadi ya Pak ya. Ya. Tapi moga-moga ini COVID segera berlalu sehingga apa yang kemarin sudah didapatkan oleh UKM dari Bukit Tinggi bisa
kembali. Penerbangan Malaysia. Yang Padang penting penerbangannya ya Pak ya. Baik, moga-moga penerbangannya segera dibuka dan kita semua dapat. Tepuk tangan buat Bukit Tinggi. Dan saya ingin bergeser ke Payakumbuh ini Pak. Nah, mohon izin. Jadi Payakumbuh ini Pak. saya mendengar ada sentra rendang. Dan katanya rendangnya dahsyat ini. Pak Wali Kota bisa cerita Pak bagaimana sentra rendang dan apa pengaruhnya rendang buat UKM di Payakumbuh Pak? Ya, terima kasih Pak Feby. Pada umumnya orang awak ini kan pengusaha. Ya. Jadi nggak ditolong pun dia sebenarnya sudah berusaha. Sudah laku barangnya. Cuma persoalannya begini, ketika ditelisik dapurnya ini nggak memenuhi standar internasional, walaupun bersih gitu. Jadi kami melihat kalau kita bicara bisnis di level internasional, itu sudah harus ada sertifikat ini, itulah semacam-macam. Ada sertifikat A, sertifikat B gitu ya? Saya ISO 22.000 misalnya, ISO 1400, macam-macam lah gitu ya Pak ya. Selain yang standar nasionalnya juga harus dipenuhi gitu ya. Termasuk halalnya dan termasuk juga SNI-nya, MD segala macam izin edar gitu. Nah tentu yang akan ditelisik nanti adalah tempat produksinya. Tempat produksi ya Pak ya? Seperti yang katakan Pak Riza tadi yang dari koperasi, saya sekitar 3-4 tahun yang lalu sebelum COVID, dengan membangun pusat produksi rendang gitu. Nah kemudian pusat produksi rendang ini dikelola oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan koperasi pengusaha rendang. Ya. Jadi pengusaha rendangnya kalau ditanya mana dapurnya, ya itu pusat produksi rendang. Jadi itu. Dapur bersama itu Pak? Nah, dapur bersama hanya itu. untuk memenuhi syarat sertifikasi. Ah iya, tapi dipakai. Tapi bukan tipu-tipu Pak ya ini? Ya, bukan. Jadi dengan itu memang saya akui kalau rendang itu kan yang sensitif kan dagingnya Pak ya. Artinya kalau ekspor daging itu ribet lah, banyak persyaratan. Tapi secara bumbu, pastanya ataupun rendang yang tidak pakai daging kan banyak juga gitu ya. Itu sangat diminati di luar negeri sebenarnya. Ya. Saya pernah pameran di Arab Saudi, satu orang Arab itu kemarin ketika COVID sempat sudah bahkan kontrak dengan Kementerian Agama 450 ton untuk jemaah haji gitu ya. Nah, itu ketika itu langsung COVID nggak jadi naik haji orang nih. Jadi udah rendangnya juga batal gitu, nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai lagi bangkit. Kemarin saya nggak sempat tengok karena sibuk. Itu ada pengiriman ke Jerman. Kemudian juga ke Malaysia ada beberapa rencana kerja. Kemudian juga penyelenggara umroh mulai rajin datang ke tempat kita untuk produksi. Di samping yang sudah produksi jual ke Pulau Jawa itu rata-rata ada beberapa yang saya tengok itu sekitar 200 sampai 250 kilo per hari itu dagingnya. Nah, masalah daging juga kadang-kadang dia bermasalah, jadi kita bantu juga gitu. Di Payakumbuh ini ikonnya adalah rendang Pak ya. Seperti kebanyakan juga di wilayah-wilayah lain Sumatera Barat. Kita beri tepuk tangan pada Payakumbuh. Terima kasih. Dan saya akan menyapa dulu Pak Marolop Nainggolan. Pak Marolop apakah sudah bergabung dengan kita? Sudah Pak. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Kementerian Perdagangan. Selamat sore Pak Marolop. Sore Pak, sore. Pak Marolop Nainggolan sudah tersambung? Sudah Pak, sudah Pak. Kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, suara Bapak putus. Apa cerita Pak untuk membantu UKM, karena UKM ini kan biasanya harus mendapatkan surat ini, surat itu, sertifikat ini, sertifikat itu dari Kementerian Perdagangan. Mungkin Bapak bisa cerita. Aduh, putus.
Ya, suara Bapak putus-putus, tapi saya kira-kira bisa menangkap apa yang dimaksud. Bisa kedengaran ya? Baik. Ya, baik Pak. Jadi mungkin saya sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang hadir di lokasi di Padang. Saya juga menitipkan pesan dari Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Beliau ada tugas yang mendadak yang tidak bisa diwakilkan. Jadi memberikan tugas kepada saya untuk mewakili beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Wali Kota yang tadi sudah hadir secara fisik. Kemudian saya mencatat Pak Dahlan Dai, CEO dari Tribun Network. Pak Febi, terima kasih Pak sudah memoderasi kita. Mudah-mudahan saja pertemuan hari ini bisa mendapat manfaat untuk kita semua, terutama buat UKM kita. Jadi Pak Febi, kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor, terutama dari UKM, sebenarnya cukup banyak. Saya mungkin tidak cukup waktunya nanti kalau semuanya saya jelaskan, tapi saya akan menambahi saja apa yang disampaikan oleh Pak Riza Damanik tadi dari KUKM, karena sebenarnya sudah hampir semua itu sudah disiapkan oleh Kementerian KUKM. Kami mungkin lebih banyak cerita kepada pasar saja. Jadi kami dari Kementerian Perdagangan lebih banyak memberikan fasilitasi ke pasar, Pak. Bagaimana produk-produk UKM kita bisa masuk ke pasar. Tentu caranya bisa melalui promosi, bisa melalui business matching, bisa melalui hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Informasi dari pasar kami akan sampaikan kepada para UKM kita yang memang membutuhkan informasi itu. Dan tentu saja di dalam digitalisasi perekonomian sekarang, kami juga menyiapkan layanan-layanan yang sifatnya dari online, sehingga tidak perlu harus bertatap muka dengan kami untuk mendapatkan informasi yang sederhana misalnya. Tidak perlu harus berhubungan dengan atas perdagangan langsung, cukup dengan kami juga bisa di Jakarta, berbahasa Indonesia, tidak perlu harus menunggu lama, kami bisa menyiapkan informasi yang dibutuhkan. Katakan saja, kalau ada produk dari UKM kita yang siap, tadi saya melihat dari catatan saya, dari Padang Panjang ada susu, ada kulit, kemudian dari Makassar ada kancing dari kerang, kemudian Bukit Tinggi dengan baju kurung songket, serta payakumbuh dengan rendangnya. Menurut saya, ini semua bisa kita pasarkan ke luar negeri, dan informasinya ada di tempat kami, di Kementerian Perdagangan di Jakarta. Saya mungkin nanti akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan layanan dari Kementerian Perdagangan, khususnya untuk UKM kita untuk bisa melakukan ekspor atau mendapatkan informasi. Nanti saya minta izin untuk share video sedikit, mungkin dalam tempo 30 detik videonya bisa nanti ditayangkan. Jadi Pak Febi, kami juga memiliki layanan untuk UKM kita bisa memamerkan produknya secara permanen di Jakarta. Itu secara fisik. Kami akan setiap minggu mengundang para buyers dari luar negeri maupun perwakilannya untuk melihat produk-produk itu. Nanti bisa juga dimanfaatkan itu. Ada di kantor Kementerian Perdagangan di lantai 2, namanya di INA Export Permanent Trade Exhibition. Nanti juga sebentar saya akan sampaikan informasinya secara virtual, secara visual, supaya bisa dimengerti. Kemudian secara online, kami juga menyiapkan platform inaexport.id. Jadi platform ini adalah platform dari Kementerian Perdagangan yang melibatkan dan didukung oleh 46 kantor perwakilan perdagangan di seluruh dunia, yaitu Atas Perdagangan dan TPC. Dan melalui platform ini, para pelaku usaha yang berada di dalamnya, yang menjadi anggota di dalam INA Export ini, akan mendapatkan inquiries, permintaan dagang dari buyers di luar negeri langsung kepada yang bersangkutan. Atas Perdagangan menempatkan permintaan-permintaan dagang pun di sana. ITPC mencari produk juga melalui platform ini, sehingga ini memudahkan untuk kedua belah pihak, dari Indonesia maupun dari luar negeri,
untuk memulai bisnis. Di sana pelaku usaha kita boleh bernegosiasi harga yang ditawarkan, kemudian bagaimana cara pembayaran dan sebagainya, silakan bernegosiasi di situ. Kami dari Kementerian Perdagangan, dari INA Ekspornya, pengelola, hanya mengawasi saja supaya kedua belah pihak kredibel. Buyers-nya kredibel, sellers-nya juga kredibel. Maksudnya jangan sampai ada tipu menipu gitu ya. Itu harus kita jaga supaya buyers kita juga percaya untuk mencari produk-produk Indonesia. Itu mungkin sebentar Pak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin bisa share screen sebentar untuk video mengenai layanan yang saya sebut tadi. Pak Feby, bagaimana Pak? Ya, lanjut Pak. Baik. Videonya, Pak. Ya, saya berikan sebentar ya. Saya lihat dulu. Buat UKM untuk mengikuti Expo. Jadi langsung bisa bertemu dengan buyers yang bisa saya simpulkan dari apa yang Pak Marolop sampaikan. Jadi UKM di Sumbar bisa juga memanfaatkan ini. Kita tonton bersama video Pak Marolop dulu. Silakan Pak. Bentar, Pak, ini kenapa saya nggak bisa ya? Kemana nih larinya? Sebentar dulu Pak. Kenapa nggak ketemu nih? Apa saya sudah dibolehkan share screen? Share screen untuk... Oke Pak, sudah bisa Pak. Share screen Pak. Lanjut. Bisa ya? Sebentar. Saya cari dulu ini kalau gitu. Ya. Ada 3 video Pak. Ya. Satu lagi Pak, 2 lagi Pak, supaya nanti mungkin bisa juga di-share ke siapapun. Kurang 1 Pak, videonya Pak. Ya. Baik, Pak Feby, itu ada 3 video. Saya nanti akan kirimkan ke Pak Feby. Tolong disebarkan kepada UKM kita supaya mereka bisa memanfaatkan layanan kita. Jadi layanan ini layanan yang tidak berbayar. Di depan maupun di belakang tidak dibayar. Jadi supaya tidak ada kesan nanti ini adalah promosi yang dibayar. Tentu kami minta nanti Pak Feby dan network bisa membantu supaya kita bisa membantu para UKM kita. Di INA Ekspor sendiri kami sudah mendaftarkan 12.000 pelaku usaha kita masuk di dalam inaekspor.id sehingga buyers kita memiliki pilihan yang cukup besar untuk produk-produk Indonesia. Jadi produk UKM yang memang ingin masuk ke pasar ekspor, silakan memanfaatkan layanan ini supaya kami juga memiliki, tentu sebagai pemasar, kami membutuhkan informasi yang lengkap dari para UKM kita, supaya kita bisa promosikan. Jadi silakan Pak, nanti dikirimkan kepada para UKM kita ketiga video tadi untuk bisa digunakan. Kepada Bapak
para pejabat di daerah, terutama ada Pak Wali Kota ini, ada beberapa yang hadir. Kami juga siap Pak untuk membantu Bapak-Bapak apabila ada produk-produk yang memang sudah siap ekspor. Menurut Bapak-Bapak sudah siap secara kapasitas, kuantitas, kemudian kualitasnya. Tentu kita berharap bisa kami dapat dari Bapak-Bapak, para wali kota, para pimpinan daerah, untuk bisa kami promosikan. Karena kami melakukan business matching Pak setiap minggu di kantor di Kementerian Perdagangan di Jakarta. Kami mengundang buyers dan para perwakilan buyers ke kantor kami untuk bertemu dengan para pelaku usaha. Jadi setiap Kamis kami akan melakukan pertemuan. Besok kami akan melakukan kegiatan yang sama. Sebagai informasi Bapak, 5 pelaku usaha kami undang dan 5 dari buyers kami undang untuk bertemu di kantor perdagangan di Jakarta. Kami jadwalkan untuk mereka berbicara, menjelaskan produknya seperti apa. Nanti buyers dan perwakilan buyersnya bertanya kira-kira seperti apa rencana bisnis yang mungkin dilakukan. Kami lakukan layanan Pak setiap hari Kamis. Tetapi karena situasinya juga ini adalah pembatasan karena pandemi, kami batasi 5 perusahaan setiap minggu untuk bisa bertemu. Jadi kami menyiapkan tempat untuk mereka. Kemudian setiap hari Senin dan Rabu kami juga melakukan latihan-latihan yang sifatnya untuk membantu para UKM kita masuk pasar ekspor. Ada saja pelaku usaha kita yang belum mengerti cara bayar, belum mengerti bagaimana bernegosiasi. Nah, tentu kami juga menyiapkan layanan itu, Bapak-bapak, para pemerintah di daerah. Silakan Bapak dimanfaatkan layanan ini sehingga kita bisa memberikan dukungan yang baik untuk UKM kita. Demikian Pak Febi, saya kembalikan ke Pak Febi. Terima kasih Pak. Pak Rolop Nainggolan tadi Pak Marolop sudah menawarkan kepada para kepala daerah memanfaatkan fasilitas yang ada di Kementerian Perdagangan. Pertemuan dengan para buyers akan dilakukan setiap hari Kamis. Jadi mohon ini dimanfaatkan juga ibu-ibu yang sebagai praktisi UKM. Dan selanjutnya saya ingin bergeser ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pak Gubernur diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pak Maswir. Pak Naswir, silakan Pak bisa menjelaskan kepada kita semua apa ya, ini saya kemarin beli 5 Pak, karena ternyata topi semacam ini jenisnya banyak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bebi. Yang pertama, saya mohon maaf, menyampaikan salam maaf dari Pak Gubernur. Rencananya beliau mau datang tadi, jadi saya mau ragu-ragu, sehingga saya standby duduk di belakang. Iya Pak, silakan. Nanti kalau datang beliau duduk di depan. Iya Pak. Tapi terakhir, dari informasi terakhir, ada lagi tamu dari beliau yang datang, sehingga beliau nggak bisa datang pada kegiatan kita yang sangat-sangat baik ini pada kondisi yang seperti ini. Kemudian kalau kita berbicara permasalahan peran pemerintah kota dan provinsi, sudah menuangkan dalam bentuk progul. Jadi ada 3 progul dalam rangka menggenjot dan mendukung UMKM untuk lebih maju dan bisa naik kelas. Yang pertama, progul yang pertama itu bagaimana terwujudnya 100.000 entrepreneur di Sumatera Barat. Ini memang kita genjot mulai dari 2021 sampai 2026. Sehingga ada 15 SKPD yang ditargetkan untuk mencapai kegiatan ini. Kemudian juga bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Sumatera Barat. Karena dari perguruan tinggi ini banyak milenial-milenial, terutama yang sudah didik tentang kewirausahaan. Nah, ini yang kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan sehingga kita harapkan menjadi pengusaha-pengusaha tangguh. Kemudian program yang
Pak Wali dalam rangka menggenjot supaya tumbuh para UMKM itu dan terhindar dari lembaga pembiayaan ya Pak terhindar dari lembaga pembiayaan yang ilegal. Bahkan Pak Wali memberikan zero pembiayaan ya Pak, zero pembiayaan dan bekerja sama dengan BPR. Kemudian juga banyak daerah-daerah lain yang berbuat seperti itu. Cuma bervariasi, kalau Bukit Tinggi zero pembiayaan, ada juga kabupaten kota yang 2% atau 3%. Dan Sumatera Barat juga menggulirkan program yang namanya program Simama, yang bekerja dengan Bank Nagari. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga, meningkatkan kapasitas kewirausahaan para UMKM, kemudian digitalisasi. Karena memang ini problem sekarang, terutama masalah digitalisasi. Kita merasakan sendiri di lapangan terhadap masalah digitalisasi ini. Untuk memberi Sihalal, IPRT, ini melalui digitalisasi. Sehingga ini hal-hal yang sangat mendesak dan melakukan legalitas dan juga menyangkut tentang pemasaran-pemasaran. Kemudian di samping itu, dalam rangka menggenjot pemasaran-pemasaran di Sumatera Barat, Pak Gubernur juga memanfaatkan kerjasama. Pak Wali. Saya izin, mohon maaf Pak Wali, Pak Gubernur tadi mohon izin ada tamu, jadi kita mewakili. Baik, lanjut Pak. Kemudian dalam rangka meningkatkan pemasaran, dan kita cari pemasaran yang produk-produk yang spesifik di tempat kita di Sumatera Barat, terutama rendang Pak. Rendang tadi sudah disampaikan juga oleh kiriman barang 1 ton ya Pak Wali, kita kirim ke Ambruk ya, 1 ton. Ini kita memakai hubungan Rana dan Rantau. Ya. 6 bulan kita kurasi itu. Yang membantu mengkurasi itu adalah orang-orang kita yang ada di orang-orang Sumatera Barat, ya, yang ada di Ambruk. Oh ya. Ini Pak Budi Indra yang mengkurasinya. Bahkan beliau dalam rangka membantu para UMKM kita, terutama yang mikro-mikro ini, biaya akurasi dia yang membackup. Oh gitu ya Pak ya, luar Bahkan biasa. sudah ada di sana ada toko Indonesia. Di sini juga ada UMKM kita. Ada UMKM kita sini, Bu Rina mana? Nah, UMKM itu. Nah, berdiri Bu. Nah, nih. Ya. Ini dapur Mutiara ya. Tepuk tangan. Koperasi Anak Nagari. Ya. Satu ton rendang Pak ya. 50 gram ya. Wih, tepuk tangan 1 ton rendang nih. Kemudian ini sudah termotivasi, kemudian produk-produk rendang lain juga termotivasi. Ya. Dan menurut rencana juga Ika Boga dari Kota Padang, Koperasi Ika Boga dari Kota Padang. Ya coba Koperasi Ika Boga ya, Kota Padang. Nah, tuh tepuk tangan. Ini juga rencana akan ngirim bumbu rendang ke Norway sama rendang, Australia ya. Bukan rendangnya tapi bukan rendang. Bumbunya. Kalau rendangnya susah masuk ke negara orang Pak. Bumbunya doang Pak ya. Nah, kalau nggak bisa rendangnya masuk, bumbunya kita kirim. Iya. Sehingga kita galanglah antara kerjasama Rana dan Rantau. Ya. Dan doa mudah-mudahan ini juga bisa tercapai. Kemudian saya juga coba Pak Wali Sawalunto, Pak Desra, kita juga coba kemarin mengirim kita kirim, baru kemarin kita kirim 2 kilo. 2 kilo untuk Pak ya. sampel di sana. Contoh dulu ya Pak ya. Ya, contoh dulu, dikurasi dulu di sana. Betul. Kita ikuti lagi jejak bumbu rendang. Kalau ini nanti dikembalikan, kemarin saya juga ditelepon dari Ambruk, tolong kirim lagi sampelnya. Nanti kalau sudah lolos, dikurasi, kemudian sudah jelas off-takernya di sana. Ya. Kemudian kalau bisa masuk di toko Indonesia yang ada di Ambruk, yang dikelola oleh orang Indonesia yang keturunan nyaman, ini nanti kita kirim lagi. Ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama
kita kirim produk-produk kita ke luar negeri yang spesifik, sehingga banyak semangat dan termotivasi daripada masyarakat kita, terutama para UMKM kita yang ada di Sumatera Barat. Karena yang paling banyak di Sumatera Barat itu adalah yang mikro. Ini ada semua ini. Tepuk tangan buat pejuang UKM nih. Semangat. Semangat ya. Begitu Pak ya. Terima kasih. Pak, kita akan bergeser sedikit ini. Kebetulan Pak Wali Kota Padang baru hadir, tapi kita todong aja sekaligus beliau. Setelah tadi disebutkan, Pak Wali, di Kota Padang ini menurut Pak Wali ada 40.000 UKM. Ya, pasti ini produknya jos ini, dahsyat ini. Pak Wali, bisa dijelaskan ini, apa saja yang bisa kita gaungkan ke tingkat nasional ini, produk-produk UKM dari Kota Padang yang beberapa waktu yang lalu menjadi tuan rumah dari Rakernas ke-15 Apeksi. Silakan Pak Wali. Diri Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mewakili dari Kementerian UMKM, Bapak Menteri yang kami hormati Pak Teten, Mas Zuki, ya, dan mungkin juga Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, mungkin diwakili ya? Atau mungkin diwakili Pak Marolop Nainggolan, Pak, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi. Yang kami hormati Bapak Gubernur, yang dalam hal ini diwakili Bapak Nazwir, Pak Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati jajaran dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin. Saya lihat ada Pak Fadli Amran juga dari Sawalunto, Bapak Dr. Genius dari Pariaman, Bapak Bima Arya mungkin yang mewakili kali ya, dan juga saudara saya Pak Safar, Bukit Tinggi, dan Pak Riza Falepi dari Pumbu, dari Asta, ya, dari Sawalunto, Pak Zul Afian ada? Enggak deh, ya, atau mewakili, mungkin mewakili dari Medan kali ya, Bapak Bobi Nasution, ya. Dan yang saya hormati para pengamat atau yang dari pengamat UMKM, ya, akademisi Fakultas Ekonomi, pengamat marketplace digital, ya. Ya, dan jajarannya. Saya lihat juga ada perwakilan dari HIPMI ini, HIPMI Kota Padang, Mas Agung, ya, Uda Agung. Yang saya hormati dari perwakilan PHRI kali ya, PHRI, perhotelan dan restoran. Dari IMA, saya lihat, ya, Ibu, makasih. Ada komandannya di belakang, Pak Darmawi, ya. Yang saya hormati juga para pelaku usaha se-Sumatera Barat, ya, dan juga tentunya para tamu undangan, ya, yang kami hormati. Saya mohon maaf nggak bisa sebutkan satu persatu karena kita ramai, dan intinya yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Pak Wali, saya beberapa hari terakhir, ada 5 hari ini tidak menjalankan tugas fungsi saya sebagai
pengayom masyarakat mendengarkan kegiatan mereka. Jadi tadi pagi dah mulai lagi. Jadi saya mohon maaf terlambat Bapak Ibu semua, bukan disengaja tapi memang sengaja di hari Rabu ini semua kegiatan yang tertunda saya pindahkan gitu. Saya mohon maaf ya terlambat, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Bapak semua. Yang saya hormati juga, oh ya hadir juga nih anak-anak HIPMI semua ya. Selamat datang HIPMI dari Provinsi Rayan. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana kondisi? Ya, 40.000 UKM banyak banget loh Pak. 40.000 ini Bapak ya. Sebenarnya 40.000 ini gabungan dari semua di UKM ya. Jadi tidak hanya UMKM tapi UKM. Usaha kecil menengah juga seperti akomodasi ya. Seperti juga kuliner ya. Dan juga ada kriya ya, kerajinan tangan. Ada fashion juga Bapak Ibu ya, karena kita Kota Padang ini alhamdulillah punya para desainer handal juga alhamdulillah. Ada 16 orang ini. Salah satunya yang sering saya pakai bajunya Pak. Jadi itu yang seperti yang Bapak pakai sekarang nih, Deta ini. Deta Pak ya namanya, Deta. Nah itu artinya upaya kami juga untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan juga ada dari kegiatan usaha seperti laundry ya, saya lihat banyak Pak di ya, makanan-makanan berat dan makanan ringan. Jadi artinya kami tidak jauh beda juga dengan Bukit Tinggi, dengan Solo untuk punya pedagang-pedagang baik yang bergerak di rumah sendiri maupun di luar. Nah intinya kami pemerintah hadir sebagai jembatan. Ini yang kami garis bawahi. Ya, jembatan ya Pak. Jembatan. Ya, kami hadir sebagai jembatan untuk bagaimana mencarikan mereka pangsa pasar. Seperti contoh, saya kemarin berkomunikasi dengan seorang pelaku usaha namanya Afrizal ya, dia bergerak di bidang pembuatan sendal Pak ya, usaha-usaha kerajinan tangan itu sendal yang bisa dipakai buat rumah dan mungkin hotel dan lain-lain ya. Tapi keluhannya Pak, saya nggak bisa dan Bu Rina berminat, Pak, daripada Mama ya bukan tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, tapi tentu lebih baik kita memperjuangkan saudara kita yang ada di daerah kita ya. Jadi sebelumnya dia ngambil di Cirebon katanya, ya. Tapi nggak apa-apa lah Pak, demi untuk bisa membantu saudara, katanya Bu Rina, ya. Demi membantu saudara kita yang di Kota Padang, ayo saya beli produknya mereka. Jadi kita jadi jembatan Pak, kita menghubungkan dan memberikan fasilitas. Nah, seperti contoh alhamdulillah Bapak Ibu, kami alhamdulillah ini masih ada baunya Apexi. Ini Pak Wali Kota kita ya, alhamdulillah nggak pulang-pulang. Udah saya, abang saya, saudara saya Pak Fadli Amran juga ya, dan yang lain-lain. Kami masih ada rasa bahagia ya, karena kami alhamdulillah melayani tamu-tamu festival budaya Nusantara. Itu ramenya minta ampun Pak, sampai-sampai mereka itu terpaksa kita suruh jalan aja, jalan-jalan. Kau boleh menari, kalau menari 15 menit kali 98 itu berapa lamanya? Mungkin sampai subuh nggak selesai. Jadi akhirnya kita ya senang dan bahagia kita bisa bawa kesenian peradaban dari mana-mana dari kota yang ada di Indonesia dilihat langsung oleh masyarakat Minangkabau ya, Kota Padang dan Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ini jadi edukasi buat generasi muda. Jadi kita alhamdulillah juga kita sudah punya gedung Bagindo Aziz Khan Youth Center. Nah, gedung itu adalah tempat wadah bagi para kreativitas, para anak-anak muda yang punya kreativitas ya,
untuk mereka kita tampung, Pak. Ya. Selama ini anak-anak muda dapat, Pak. Dan untuk itu kami jawab, Bapak Ibu. Kami buatkan tempat dan kami berikan kepada anak-anak muda kita, masyarakat Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat, free of charge, gratis gitu. Jadi kita tidak meminta apa-apa. Ya, kita tidak meminta apa-apa. Hanya saja tolong dijaga, jangan dirusak asetnya. Ya. Anggaplah itu rumah kita sendiri. Artinya semua operasional listrik, air, internet, pengawasan pemerintah kota yang nanggung. Itu APBD Kota Padang. Dan gedungnya dipakai oleh tadi barusan kami rapat dengan komite. Saya minta sekarang ini ada pekan ekonomi kreatif. Saya minta minggu depan lain lagi, mungkin pekan sanggar tari. Minggunya lagi pekan seni rupa. Minggunya lagi kuliner, minggunya lagi bermacam-macam sehingga jadi tempat tourism attraction ya di Bagindo Azizkan Youth Center tersebut. Nah ini juga kami berikan rumah buat ekonomi. Bisa duduk melihat produk-produk mereka. Jadi ibaratnya itu seperti convention center gitu loh. Tapi ala Kota Padang. Ya itu yang kita buatkan untuk mereka. Dan insya Allah ya ini akan berdaya guna sampai nanti. Inilah yang kami upaya Kota Padang lakukan, yang bagaimana kita memperhatikan karena memang kota orang Minang ini orang dagang, Pak. Ya, dari semua 19 kota kabupaten se-Sumatera Barat itu memang dia para pengusaha semua. Dan alhamdulillah ya baik dari Kota Padang sendiri, baik dari semuanya memperhatikan para UMKM. Untuk itulah kami berharap Kota Padang bersama rekan-rekan kami ya para wali kota se-Sumatera Barat khususnya dan juga yang di luar dari Sumatera Barat seperti Pak Muhammad Pawan yang dari Makassar ya itu bisa berkolaborasi ya. Kita bisa menjadi panutan ya, harapan dari Pak Henry Septadi. Sesi pertama ini saya ingin juga memberi kesempatan ini kepada Pak Wali Kota Pariaman, Pak Genius Sumar. Pak Genius bisa cerita dong di Pariaman itu yang menonjol dari UKM-nya apa saja, Pak? Supaya kita bisa seluruh Indonesia ini kita kemudian pancar luaskan tahu potensi Pariaman. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih. Pariaman itu kita dorong menjadi daerah tujuan wisata. Tujuan wisata ya Pak ya. Orang datang, kemudian potensi kita memang gak ada yang lain, cuma potensi alam yang bagus dan pantainya. Jadi kalau pantai, potensi pulau kita rawat baik-baik, menjadi potensi wisata. Satu sisi lain, seperti ibarat rel, satu relnya jalan, dan sisi lainnya UMKM-nya juga harus jalan. Orang datang rame ke situ, harus ada yang dibeli. Sehingga kita juga kembangkan UMKM seperti sulaman, rajutan, kemudian industri hilir dari kelapa misalnya. Kelapa seperti itu dikembangkan di situ dan ini jalan beriringan dengan pariwisata. Ya. Yang menonjol apa Pak di antara UKM? Barangkali ada yang punya potensi untuk ekspor. Untuk ekspor kita yang dari kelapa itu. Yang dari kelapa seperti, namanya briket kelapa dan juga fiber kelapa itu. Ini udah beberapa kelompok industri yang sudah mulai jalan, dia kirim ke Timur Tengah dan beberapa daerah lain. Pak Bali bisa cerita Pak, kendala apa yang pemerintah Kota Pariaman alami ketika membina para UKM ini untuk tetap bisa survive? Syukur-syukur produknya itu bisa mengalir ke seluruh penjuru Nusantara bahkan ke luar negeri. Ketika kita bicara UKM, pasti banyak usahawan di situ. Ada 800 orang lebih dari UMKM. Tetapi kita mesti berkembang untuk meningkatkan
atau gabungan beberapa kota misalnya, atau di tingkat provinsi, beberapa pengusaha-pengusaha kecil ini disatukan sehingga ekonomi scale-nya, skala ekonominya juga lebih besar. Nah, ketika dilakukan untuk ekspor bisa lebih efisien. Kalau dia kecil, ekspornya pasti tidak efisien, lebih mahal ongkos kirimnya daripada jual barangnya. Iya. Lebih mahal ongkos kirimnya dari harga barangnya, Pak ya. Ini peran, nggak hanya peran pemerintah, kelompok-kelompok usaha sebetulnya yang lebih berperan. Jadi jangan terlalu tinggi intervensi negara untuk melakukan hal seperti ini, tetapi bagaimana kelompok kadin, kelompok pengusaha muda seperti yang dorong seperti itu, kenapa mereka bekerja akan lebih efisien. Pemerintah cuma mendorong di belakang, tapi kedepannya adalah harus pengusahanya. Kalau kita terus nggak akan efisien ya. Ya itu, terima kasih Pak Wali Kota Pariaman, Genius Umar, kita beri tepuk tangan Pak Genius. Dan sebelum memasuki sesi kedua, kita saksikan video mengenai potensi UKM di Sumatera Barat berikut ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke sesi 2. Saya akan menyapa Pak Dery Asta. Pak Dery, selamat sore Pak Dery. Ini terkenal di Sawah Lunto, ini adalah wisata lorong-lorong bekas tambang batu bara. Dan di sana ada potensi-potensi lain yang bisa Bapak ceritakan, karena Sawah Lunto ini di Sawah Lunto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Febi ya, saya agak kaget. Saya yang pertama, boleh dibilang ya, kloter pertama duduk di sini. Ya. Tapi kok saya ditanya yang terakhir-terakhir. Apa masalahnya? Ini justru gongnya Pak kalau di bahasa Jawanya Pak. Yang kedua, kami apresiasi, terima kasih Pak Kadis Provinsi yang juga sudah memperhatikan produk UKM yang ada di Sawah Lunto, sehingga membantu dalam tumbuh kembangnya UKM tersebut, yaitu gula semut. Ya, itu gula aren sih sebenarnya. Gula aren ya Pak ya. Tapi kita create, kita buat sebagus mungkin berstandar nasional sehingga bisa dijual dan sudah masuk ke marketplace atau aplikasi digital. Ya. Dan harapan kita tentu semua kota kecil, kota bekas tambang batu bara terbesar yang ada di Nusantara pada zaman tahun 1800-an, sehingga berbagai macam suku, ras, budaya, agama ada di sana. Ya. Dan itu menjadi contoh kecil dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya Pak. Dan juga menghasilkan produk-produk UKM yang beragam. Termasuk apa yang Pak Febi sampaikan tadi, di Sawah Lunto ada pecel. Ya. Karena memang yang membuat pecel itu saudara-saudara kita yang dari Jawa dulu. Ya. Di Sawah Lunto punya pabrik tahu tempe yang sangat enak sekali. Ya. Itu kan agak unik itu Sumatera Barat. Tetapi memang yang membuatnya saudara-saudara kita dari Jawa. Dan bicara kebudayaan, Sawah Lunto punya wayang, punya segala macam. Nah, itu contoh kecil ini. Ya. Kami juga punya UKM yang cukup beragam. Salah satunya ini. Juga sudah dipatenkan indikasi geografis. Handmade Pak itu Pak ya? Handmade Pak. Sayang Bapak nggak bawa satu lagi. Kalau bawa satu lagi saya pakai sekarang Pak. Saya akan siapkan untuk Pak Febi. Ya. Cuma dengan syarat harus dijemput ke Sawah Lunto. Oh siap. Sambil melihat indahnya alam Sawah Lunto. Siap Pak. Lanjut Pak. Cerita Pak mengenai Sawah Lunto. Jadi bicara UKM, saya rasa teman-teman kita, senior-senior kita terdahulu ini sudah sangat mahir melihat apa sih permasalahan UKM. Ya. Yang pertama tentu kita bicara SDM. SDM, kemampuan dari UKM kita. Karena kalau bicara UKM itu kan lebih ke usaha kecil menengah. Ya. Jadi kami yakin dan percaya ini merupakan tugas pokok kita. Yang pertama.
Yang kedua, dari segi nama pendanaan ini mulai dari tingkat awal sampai ke tingkat akhir. Jadi kalau pengusaha kecil ini butuh anggaran, butuh permodalan yang cukup kecil, kita siapkan Basnas. Ya. Itu untuk memulai, Pak. Ya, ya, ya. Itu tidak perlu dikembalikan. Oh, nggak perlu ya, Pak ya? Nggak perlu, karena itu uang zakat. Ya, ya. Itu gunanya untuk membina UKM yang ada di Solo. Kemudian kalau usahanya meningkat, kita siapkan skema UPTD dana bergulir. Di bawah dinas Koperindak kita. Kalau itu dikembalikan. Itu dikembalikan, Ya. karena itu uang negara. Ya, ya, ya. Dan itu pakai jaminan. Ya. Skemanya dengan biaya operasional 3% setahun. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung pemerintah juga tidak ambil untung di sana, Pak, kalau dengan 3% itu. Tetapi memang anggarannya itu bisa sampai kepada 50 juta sana. Kalau di atas 50 juta tentu kita siapkan KUR kerjasama dengan seluruh bank yang ada. Yang terakhir adalah kredit. Ya, karena kami yakin dan percaya seluruhnya akan berbicara modal nanti. Ya, ya, ya. Kemudian penjualan berbasis digital. Ya. Jadi pandemi ini kan mengajarkan kita banyak hal. Ya. Dan mengajarkan kita bertahan dan melakukan inovasi. Kami di Solunto juga punya pengalaman ini, Pak. Pengalamannya cuma kurang bagus. Ini hanya kami untuk berbagi dan share dengan teman-teman sekalian. Waktu pandemi COVID-19, hampir seluruh sektor itu luluh lantak. Ya. Termasuk sektor perdagangan, penjualan, dan UKM. Ya. Kecuali yang penjualan berbasis online. Ya. Kami kumpulkan anak-anak muda Solunto itu membuat aplikasi berbasis online, namanya kakodai.com. Tapi sekarang kakodai.com itu tutup, Pak. Loh, kenapa Pak tutup, Pak? Karena memang yang pertama, untuk membuat aplikasi dan pemasaran. Ya. Kami ingin membagi ini. Kalau teman-teman daerah lain juga ingin membuat ini harus sinergi nanti. Ya. Nah, kealpaan kami di Solunto kemarin kami tidak siapkan secara serentak. Oke. Jadi di sektor di sektor UKM yang ada di Kota Solunto ada satu produk yang ingin dibeli masyarakat dengan cara aplikasi tersebut. Ya. Tapi UKM kita tidak siap. Oke. Akhirnya tutup. Ya. Ada juga pemesanan banyak, tetapi secara permodalan kurang. Ya, Akhirnya ya. tidak bisa Memenuhi permintaan, ya. Kemudian ada juga standar produk yang kita jual di sana kurang. Oke. Jadi ini sekedar berbagi pengalaman. Tapi kita tidak patah semangat. Kita akan membuat kakodai.com yang baru. Oh iya, dengan iya. nama yang berbeda nantinya. Ya. Sedang menyiapkan sentra IKM. Sentra IKM. Sentra industri kerajinan kecil dan menengah. Itu tempat memproduksi produk-produk bagi IKM kita yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup. Ya. Seperti peralatan permesinan. Ya. Itu kita bangun satu gedung dengan peralatan yang lengkap, termasuk ruang pamerannya dengan dana lebih kurang 27 miliar. Ini sedang dalam tahap proses pembuatan. Dan kami berharap ini menjadi sentra IKM yang ada di Sumatera Barat nanti. Jadi ini lebih khusus kepada sektor makanan. Ya. Jadi kalau makanan yang kita packaging nanti, yang kita bungkus nanti, kita retail, bisa tahan, contohnya bumbu pecel, bisa tahan sampai 1 tahun. Ya, 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 ya. Itu yang kita siapkan di Solunto. Ya. Dan terakhir kita juga menyiapkan di Solunto itu juga agak unik. Ada desa, ada kelurahan. Motivasi masyarakat kita bahwa memang pasar itu terbuka luas, tetapi memang dibutuhkan inovasi dan kreasi khusus supaya kita bisa masuk ke area seperti itu. Begitu Pak Debi. Baik, terima kasih Pak Dery Asa, luar biasa dari Sawah Lunto Indonesia Mini.
Tepuk tangan buat Sawalunto. Dan saya akan menyapa Pak Bima Arya Sugiharto. Pak Bima Arya, apakah sudah bergabung bersama kita? Wali Kota Bogor, yang kebetulan beliau adalah Ketua Apexi. Pak Wali, Pak Bima Arya, kawan-kawan, sudah bisa ditampilnya Pak Bima Arya? Belum? Belum. Oleh karena itu saya akan bergeser ke Pak Bobi Nasution ini. Pak Bobi Nasution sebenarnya mau hadir, tapi beliau mengirimkan video. Roda UMKM di Medan sebenarnya banyak ya, dari beberapa sektor, mulai dari kuliner, juga ada craft, habis itu juga ada dari sektor kerajinan aslinya seperti kain-kain, baik itu ulos ataupun songket, yang masih ada di wilayah Kota Medan. Namun kalau untuk yang sudah bisa ekspor sejauh ini yang benar-benar di bawah binaan Pemko Medan, yang baru kita data baru satu memang, yaitu usahanya daun kelor, itu namanya Keloria Sehat, itu di bawah AUD Keloria. Ini yang sudah ekspor sampai ke Australia, itu untuk yang ekspor. Namun bagaimana menembus pasar ekspornya tentunya harus punya berani yang berbeda sedikit. Nah tentunya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemko Medan, nah ini seperti contoh bukan hanya produknya saja dibagusin, di kualitasnya dipertahankan atau ditambahkan, namun juga faktor-faktor pendukungnya yang sebenarnya harus diperhatikan, seperti misalnya kemasan, mencantumkan bahan-bahan makanan, misalnya contoh makanannya ya, yang harus ada terinformasi dengan jelas, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas ataupun di asosiasi yang bisa membawa dia melangkah lebih jauh lagi untuk menembus pasar ekspor. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang sebenarnya supporting yang menjadi salah satu pintu utama juga untuk bisa menembus pasar ekspor. Itu yang sedang kita coba informasikan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Misalkan produk kita menembus batas bukan hanya di Kota Medan, bukan hanya di Indonesia, bahkan dengan tingkat global, itu sebenarnya yang paling cepat sebenarnya bisa dilakukan melalui dunia digital. Promosi ataupun jualannya melalui toko digital. Karena kalau di toko kita sendiri jelas hanya mungkin Medan dan sekitarnya, tapi kalau di dunia digital seluruh yang menggunakan internet, yang berbasiskan dengan internet pasti bisa mengakses dan bisa melihat produk itu sendiri. Nah ini yang hari ini kami Pemko Medan coba terus mengedukasi. Ada poin plusnya tentu selama 2 tahun ini kita merasakan dampak pandemi COVID, bukan hanya sisi negatifnya ataupun sisi positifnya, kita juga bisa merasakan peran-peran penting dari dunia digital itu. Nah ini yang bisa kita ambil poin plusnya. Hingga hari ini Pemko Medan coba mengedukasi baik dunia digital yang kami berikan melalui mengundang mereka masuk ke Kota Medan untuk bisa menjadikan pelaku-pelaku UMKM kita ini sebagai binaan mereka, sehingga benar-benar bisa mengerti apa itu berdagang di dunia digital itu. Terima kasih Pak Bobi Nasution, dan saya bergilir ke Wali Kota Solo Pak Zul Elvian. Beliau tidak bisa hadir tapi mengirimkan video persis seperti Pak Bobi Nasution. Kita lihat bersama video dari Pak Zul Elvian, Wali Kota Solo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Kota Solo merupakan kota kecil di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, kota ini saat ini telah menghasilkan
seperti rendang Solo. Rendang ini sudah beberapa kali menjadi juara festival rendang tingkat provinsi Sumatera Barat. Dan memang rendangnya gurih, enak, lezat. Begitu pula bumbu rendangnya. Produk lain seperti kopi Payo. Kopi yang tumbuh di dataran tinggi Bukit Barisan. Yang memang diakui karena tanahnya yang subur, menghasilkan produk kopi yang lezat untuk dinikmati oleh pecandu kopi dan kita semua. Dan kopi ini sudah terkenal semenjak zaman Hindia. Produk tersebut, alhamdulillah saat ini sudah mampu menembus pasar Eropa, Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tentu dengan bimbingan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, kita akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas daripada pelaku usaha kita melalui transformasi digital, melalui peningkatan manajemen usaha mereka, dan sekaligus peningkatan permodalan dan aksesibilitas mereka terhadap dunia perbankan. Alhamdulillah, kita didukung oleh berbagai pihak. Di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dengan bimbingan pengurus pusat Apeksi dan sinergi serta kolaborasi di antara kita sesama anggota Apeksi, kami yakin dan percaya kita akan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas daripada produk-produk UMKM dan IKM kita, sehingga mereka bisa eksis bersaing di tengah kancah nasional dan internasional. Apeksi sinergi UKM mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyapa Pak Okto Ferry, Direktur Umum dari apa saja yang sudah dilakukan untuk membina UKM di wilayah Sumatera Barat, Pak Okto? Baik, terima kasih Pak Febi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Tertumpang salam kepada pembicara sebelumnya. Kami hadir di sini sebenarnya tidak terkait dengan UKM ya. Ya. Kalau boleh dibilang Semen Padang membina UKM karena dulunya BUMN. Ya. Kita wajib program kalau terakhir namanya pembinaan usaha kecil. Ya. Mulai dari tahun 86. Sudah ribuan yang kita bina. Ya. Kalau terkait dengan topik hari ini, memang kita tidak banyak ya yang membina UKM yang berorientasi ekspor. Ya. Cuman pernah ada ya. Pernah ya, Pak? Pernah ada. Pernah kita bawa pameran juga ke luar negeri. Oh. Iklan, usaha-usaha masyarakat sekitar. Ya. Itulah bentuk dukungan kami ke UKM. Ya. Nah, dukungan yang paling gampang itu yang seperti sekarang Pak Bebi. Ya. Kita bantu event ini. Ya. Sehingga kita bisa nantinya punya UKM juga yang berorientasi ekspor. Ya. Dan suatu saat nanti UKM ini akan makmur, akan bangun rumah. Ya, rumahnya beli Semen Padang gitu kan Pak ya. Mantap. Itu yang paling gampang, Pak. Ya, ya, ya. Nah, termasuk juga momen ini, event ini kami manfaatkan juga ketemu dengan bapak-bapak kepala daerah yang hebat-hebat ini. Ya. Itu kita akan minta bantuan kolaborasi. Ya.
baik itu proyek-proyek daerah, sehingga kita juga bisa jualan lagi. Ujungnya seperti ini lagi Pak. Itu Pak Febi. Terima kasih Pak Okto. Jadi